Sebelah saya adalah Fatul Firo. Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang pernikahan wanita hamil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Nikah yang dimana diampu oleh Bapak Muhammad Alwi MPD. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan Teh Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan wanita hamil. Pernikahan wanita hamil sendiri sama seperti pernikahan pada umumnya, yaitu adanya adat, resepsi, akad, seserahan dan sebagainya. Namun yang membedakan di sini adalah pengantin wanitanya, di mana wanita tersebut menikah dalam keadaan hamil atau mengandung, dan pengantin prianya sendiri adalah pria yang mungkin atau bisa jadi pria yang menghamili ataupun bisa jadi pria yang mau bertanggung jawab atas kehamilan wanita tersebut, tentunya dengan beberapa alasan. Wanita hamil sendiri ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ia hamil karena memiliki suami yang sah. Ketika wanita tersebut hamil dan ia masih berstatus sebagai istri orang, maka hukumnya haram untuk dinikahi. Adapun jika ia telah cerai hidup, maka wajib baginya untuk beriddah sampai ia melahirkan. Adapun jika wanita tersebut hamil dan telah cerai mati, maka wajib baginya untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah wanita tersebut hamil karena zina atau diperkosa. Pendapat ulama berbeda-beda dalam kasus ini. Adapun lebih dalamnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hukum pernikahan wanita hamil karena cerai. Nah, jadi ketika ada wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya, maka dia tidak boleh untuk menikah lagi dengan lelaki lain sampai masa iddahnya selesai. Untuk masa iddahnya yaitu sampai dia melahirkan anaknya. Ketika dia sudah melahirkan anaknya, maka dia sudah boleh menikah dengan lelaki lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tolak ayat 4. Adapun hukum menikahi wanita hamil karena cerai ketika masa iddahnya belum selesai, itu adalah hukumnya haram dan akadnya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah. Dan janganlah kalian berazam untuk berakad nikah sampai masa iddahnya selesai. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kita menikahi wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya, ketika dia masih dalam masa iddah, itu tidak boleh dinikah, tidak boleh kita nikahin. Nah, hukumnya haram. Tetapi ketika dia sudah masa iddahnya sudah selesai, maka dia sudah bisa kita nikahi. Jadi begitu ya kawan-kawan terkait hukum pernikahan wanita hamil karena cerai. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita hamil karena zina. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang berbeda. Yang pertama yaitu memperbolehkan dan menganggap pernikahan tersebut sah, dan yang kedua yaitu melarang dan menganggap pernikahan tersebut tidak sah. Menurut pendapat yang pertama, bahwa menikahi wanita hamil itu diperbolehkan dan menganggap pernikahannya sah, itu berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa mengingat larangan menikahi wanita hamil itu untuk menjaga nasab, sedangkan wanita hamil karena zina tidak memiliki konsekuensi nasab. Kemudian menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa jika seorang wanita itu berzina, maka dia tidak wajib beriddah, baik dia hamil ataupun tidak. Sedangkan dalil dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24.
Pendapat ulama yang kedua yaitu melarang dan menganggap pernikahan tersebut tidak sah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab At-Tafriq fi Fiqih. Disebutkan bahwa jika ada seorang wanita hamil karena zina, maka tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan. Kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Musayyab menyatakan bahwa jika seseorang telah menikah dengan seorang wanita dan kemudian baru ketahuan bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka kasus tersebut diangkat ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau Rasulullah SAW memisahkan atau menceraikan antara keduanya, dan Rasulullah menetapkan maharnya dan menderanya sebanyak 100 kali. Selanjutnya yaitu status hukum anak yang lahir di luar nikah. Menurut kesepakatan ulama bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 99 menyatakan bahwa ada dua pengertian tentang anak yang sah. Yang pertama yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua yaitu anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim. Sedangkan untuk anak yang lahir di luar ketentuan tersebut, maka menurut pasal 99, anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah. Selanjutnya, dampak hukum yang diterima oleh anak yang lahir di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam, yang pertama yaitu hanya berhak mendapatkan hak waris dari ibu atau keluarga ibunya. Yang kedua, hanya menjadi mahram bagi ibunya dan keluarga ibunya. Yang ketiga, hanya berhak mendapat nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya, serta tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya. Yang keempat yaitu hanya dapat menggunakan nama dari ibunya. Yang kelima yaitu hanya berhak mendapat pendidikan dari ibunya. Kemudian yang terakhir adalah anak yang lahir di luar nikah berhak mendapat perlindungan hukum baik dari negara maupun dari masyarakat dan tidak diperbolehkan mendiskriminasikannya. Baik, demikian materi yang dapat disampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalam.